Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam rekan-rekan dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke. Baik dulur-dulurku yang saat ini lagi merantau di luar, mengumpulkan modal, semoga lancar kan. Banyak saudara-saudara yang japri, Mas masih di Malaysia, Mas masih di ini, semangat. Jangan lama-lama di sana karena harta yang paling berharga adalah keluarga. Iya. Nanti kan kalau bawa duit banyak, yang penting pulang. Kayak Mas Ropit kemarin, sosok inspiratif yang pernah masuk video. Jadi beliau pernah merantau terus pulang, dia nggak mau tabungannya ini stuck gitu loh, tabungannya sama dia diputer. Alhamdulillah besok kapan-kapan kita main lagi. Dia menyisakan DOC pedaging kita untuk dipaksakan jadi induan. Alhamdulillah masih. Ya saya tidak recommended, tapi kalau beruntung pinter milih ya sebenarnya bagus lah. Oke, sedikit intermezzo di awal video tentang kemarin geger geden. Intinya begini dulur, saya sudah siap dengan segala resikonya. Baik orang mau jadi tidak suka dengan saya, itu wes siap. Ya memang resikonya main media sosial ya seperti itu. Cuma kan gini loh, intinya ya alhamdulillah saya bersyukur sekarang sudah kendor. Intinya begini, tidak perlu, kalau tidak mau pakai pengasapan ya jangan menjelekkan pengasapan, pengapian. Kalau tidak mau pakai vitamin ya jangan menjelekkan vitamin. Kalau tidak mau pakai vaksin ya jangan menjelekkan vaksin. Kan ngono, intinya kan seperti itu. Kalau berbicara dengan walah ndak urusan, yang penting bukti nyata. Iya, tetapi jangan bicara bukti nyata, karena tidak ada jaminan. Kalau bukti nyata diukur dengan persentase keberhasilan itu tidak akan bisa dulur-dulur, karena cocok-cocokan dan ya tinggal garisnya yang kuasa. Kan saya sudah sering bilang bahwa kita tugasnya cuma berusaha, hasil yang kuasa. Kenapa saya bilang begitu? Ya saya tahu, baik metode saya, metode siapapun, itu tetap aja ada angka kegagalannya. Jadi sebenarnya ya kalau bukti nyata yo ada yang berhasil, ada yang enggak. Contoh simpel, ketika kita berobat nih ya, kita berobat ke dokter A, dikasih obat nggak sembuh. Kita berobat ke dokter B, penyakitnya sama nih, kita batuk, berobat ke dokter A nggak sembuh, berobat ke dokter B, dikasih obat sembuh. Nah ada kawan kita batuk juga, berobat ke dokter B malah nggak sembuh, ke dokter A baru sembuh. Kan begitu, intinya cocok-cocokan. Oke, itu intermezzo. Yang jelas itu tadi di awal video. Terus video sebelumnya ini intinya begini, intinya hanya meluruskan ya, baik diterima atau enggak itu kan tergantung sudut pandang individu itu kan masing-masing. Kalau sudut pandangnya sempit ya taunya saya hanya sirik sama nyinyir dia, padahal ya kalau saya nggak disenggol nggak menyenggol. Kalau sudut pandangnya lebar, luas, ya insya Allah paham. Jadi intinya seperti nih, jagung, kalau ini namanya jagung nih, kalau melewati proses nanti bakal jadi popcorn. Nah, kalau berbentuk jagung apakah bisa kita sebut popcorn? Nah enggak, sama halnya tetap seperti makanan yang asam, apabila kadang memang masuk ke dalam tubuh itu akan ada peningkatan kadar pH-nya atau akan menjadi basa. Makanan acid atau makanan asam itu bisa seperti itu. Jadi kalau masih di luar, belum melewati proses, ya jadi disebut. Nah, tapi itu udahlah, lewat lah. Kalau soalnya sudut pandang orang kan beda-beda, gitu aja. Tapi di video kali ini banyaknya keluhan, Mas, bagaimana harga pakan seperti ini, recommended-kah kita untuk melanjutkan berternak? Nah sekarang saya kembalikan kepada Anda, posisi Anda sekarang ini peternak yang sudah mempunyai induk sendiri atau belum? Nah kebanyakan memang para peternak masih beli DOC atau kadang membesarkan sendiri. Saya waktu beberapa hari saya menghitung kalkulasi dengan update harga pakan sekian, itu dari 100 ekor itu untungnya 500 sampai 700 ribu. Kalau kita full fur 611 dengan harga pakan 470 ribuan 4 sak. Jadi bukan kok FCR 1:2 ya, kadang rata ya 8-9 lah, taruhlah harga jual
38, harga jual 40. Saya hitung dengan harga jual 38.000 per 100 ekor dengan full pakan pabrik, DOC segala macam, itu masih dapat 500.000 untuk saat ini. Itu kalau kita tidak ada trouble di perjalanan. Istilahnya tingkat kematian kecil. Ayam bobot rata-rata paling kecil 8, rata-rata 9 1 kilo. Insya Allah kalau bibitnya bagus dengan pakan high protein 4 karung per 100 ekor atau 200 kilo dengan pakan harga segitu, insya Allah masih kita dapat, hitungan saya vitamin dan segala macamnya itu dapat sekitar 500.000. Itu kalau bagus, bibitnya bagus ya. Nah saat ini saya pertanyakan posisi dulur-dulur atau kawan-kawan ini posisinya di mana, atau posisi pembesaran yang masih beli DOC. Contoh simpel kita ambil, Anda sekarang saat ini di posisi pembesaran, fokus pembesaran yang otomatis beli DOC. Yang harus kita baca saat ini harga pasarnya berapa. Adakah yang berani kontrak? Kenapa? Saya lebih senang kontrak daripada fluktuatif. Maksudnya gini, kalau fluktuatif itu kadang remuk, kadang enggak. Kalau kontrak, mau harga remuk, mau harga tinggi, stabil di situ. Jadi kita ngukurnya itu enak. Beda hal dengan kita pasarnya itu masih fluktuatif harganya. Contoh simpel, peternak saya, dia sudah bisa ngukur, oh saya diambil Mas Yoga 38.000 per kilonya. Dia bisa ngukur pahit-pahitnya saya masih dapat enggak. Nah, ketika orang yang pasarnya masih fluktuatif, tidak ada patokan harga, bingung. Duh, ini nanti harga gimana? Kecuali dia memanfaatkan momen-momen besar. Padahal juga ya belum tentu. Momen besar tahun baru kemarin buktinya remuk malahan harganya, Masya Allah. Kenapa saya buat video ini? Karena ingat, beternak itu yang mahal bukan tentang obat-obatannya atau apanya. Toh juga kita buat ramuan. Saya memang kan bukan anti vaksin kan, Mas terok gimana? Saya memang memilih untuk asem. Saya memang memilih untuk non vaksin. Nah, tetapi apakah ramuan saya itu bahannya ndak beli? Ya beli. Beli tetap keluar modal. Ya nggak jatuh dari langit juga. Debuk gula tiba mengkuduku segala macam itu. Ya kalau mengkudu apa ini bisa nanam lah. Cuma macam bawang putih kan susah dan segala macamnya. Tetap aja kita tetap keluar. Kalau gula merah apa gula aren kan tetap aja kita beli. Nggak jatuh dari langit, tetap aja. Yang perlu kita sadari adalah ternak ini yang mahal bukan itunya. Ternak ini yang mahal pakannya. Nah, kemarin alhamdulillah relasi kerjaan saya ya ketemu orang. Kemarin itu ada petani, ya bisa dibilang makelar lah. Dia ini yang menguasai kabupaten saya untuk baik cabai dan sebagainya macamnya, jagung dan sebagainya macamnya. Dia ngobrol sama saya bahwa kawan dia investor atau supplier komponen jagung. Jagung ini adalah komponen utama di pakan yang kita gunakan dulur-dulur. Investor yang ada di Jakarta itu nelpon beliau cerita dengan saya. Coy, cariin di Lampung, kata dia, 5.000 hektar. Buat apa? Kita mau tanam jagung. Lah kenapa? Karena prediksi jagung sampai awal tahun depan itu masih tinggi. Otomatis begitu saya mendengar kayak gitu, langsung di otakku ini bermain, waduh, berarti harga pakan ini ke depan ini bukannya turun, malah bisa naik 1.000-2.000, naik terus ini per bulan ini. Ya enggak? Di tempat dulu pasti naik terus kan? Karena sebabnya komponen daripada jagung satu, yang lain mungkin pengaruh dolar nggak seberapa, tapi kata investor itu komponennya jagung. Ditambah lagi petani lokal panennya gagal, diserang hama tikus. Nah itulah makanya dulur-dulur sekarang posisinya apa? Kalau sekarang dulur-dulur harganya masih fluktuatif, mending, saran saya bukan kok ngecilkan, kalau kayak gini mending break dulu, cari kerjaan lain. Kecuali ada solusi, cari orang yang berani mengontrak. Contoh simpel, supplier DOC dulur-dulur siapa? Taruhlah Joko. Aku ngerokok jangan deket.
taruhlah Joko. Nah, Pak Joko ini suplai DOC ke Anda, ke dulur-dulur, ini dia berani manen nggak? Nah, tantang balik, Pak, saya ini nggak mau ternak ini, saya mau nyari untung, nggak mau nyari rugi. Saya mau ngitung dari sekarang, bukan kok metiti apa piye kalau kata bahasa Jawa. Tapi kita harus tetap ada perhitungan di situ, dulur-dulur. Nah, tantang lagi Pak Joko. Pak Joko sampai ngambil ke saya berapa? Taruhlah, ya udah saya berani sama sampean 40.000. Dulur-dulur pasti punya hitungan. Kalau saat ini dulur-dulur belum memegang itu atau dalam tanda kutipnya atau garis lurusnya, dulur-dulur belum bisa memastikan pasar dulur-dulur aman dalam tanda kutip di harganya, mending libur. Kalau dulur-dulur belum bisa memastikan pasarnya. Kenapa? Saya nggak mau rugi, gitu loh. Saya nggak mau rugi, prinsipnya gitu. Nah, tetapi memang banyak orang-orang terselamatkan dengan adanya namanya yang ada di kotak-kotak ini. Kemandirian DOC atau induk. Memang orang-orang banyak terselamatkan di sini. Karena terpangkaslah harga beli DOC. Harga DOC itu di antara 700 sampai 800.000 atau aja yang 650. Itulah kemenangannya di situ. Tetapi memang ada beberapa orang yang memilih untuk males merawat DOC karena ya memang proses penetasan dan semacamnya. Ada orang yang pembesaran aja, fokusnya pembesaran. Tentunya ini akan berefek dari peternak-peternak yang skala kecil, peternak yang main 100, 200 dan segala macamnya. Itu berefek banget karena biasanya dia bisa dapat 1 juta sekali panen, 800, 1,5 juta sekali panen. Lah ini nipis, kadang ya iso pakpuk, sambatan dan semacamnya kalau ketemu tengkulak yang kurang ajar kan. Begitu. Ada juga terobosan ketika dulur-dulur begini ya gerak langsung ke rumah makan. Kan udah tak kasih triknya, masuk ke rumah makan. Yang penting ayam Anda itu masuk standar ayam kampung, itu insya Allah bagus. Itu triknya seperti itu supaya kita harus mensiasati. Karena kalau saya berbicara tentang olah pakan belum tentu cocok. Nanti aku kena bully, apa meneh ngawur alternatif pakannya kan. Nanti yang ada malah kalau saya ini pakai alternatif singkong yang pernah saya alami dan memang ada beberapa yang niru pun berhasil. Azola dan semacamnya berhasil. Nah, tapi takutnya bagi Anda udah harga pakan begini, malah coba-coba pakai pakan alternatif, ujung-ujungnya pertumbuhannya kunten jeblok, malah bahaya. Dan soal cara merawatnya, ini pilihan, tapi berangkat dari kawan kita yang kemarin. Gini, kalau sudah kita merasakan, alhamdulillah ini berhasil, ya sudah berjalan aja terus. Ini saran ya, saran bukan tuntutan. Ini saran, kalau sudah berhasil ya sudah, itu aja, nggak usah mencoba hal-hal yang baru. Tapi kalau mau mencoba ya monggo, saya siap kok mendapatkan aduan-aduan, nggak apa-apa. Jadi sebelum Anda sekarang ini bergerak lagi, ukur dulu. Karena harga pakan prediksi saya akan terus naik. Karena info ini insya Allah valid. Validnya kenapa? Ada investor dan supplier besar komponen komoditas jagung untuk bahan baku pakan ternak itu sampai ngobrol ke kawan kita bahwa dia pengen pengen jagung, pengen nanam jagung, dan dia berbicara bahwa jagung ini akan terus mahal sampai awal tahun, dan memang terbukti harga pakan naik. Jadi saat ini daripada Anda blesek, yang penting itu tadi, kalau memang nggak ada jalan tentang pasar, berhenti. Tapi kalau orang yang sudah dalam tanda kutip 500, 1000, itu per 100-nya dia kasarnya ngomong untung 200.000, ya kalau 1000 kan ya masih dapat piro 2 juta. Kalau untungnya per 100-200, kalau 500 ya masih dapat 1 juta. Ya siklus 2,5 bulan atau 2 bulan segitu ya masih lah paling enggak, walaupun ya agak tipis, tapi kan masih. Tapi ya memang yang kerasa yang 100-200. Itu bahwa beternak ini yang mahal adalah pakan gitu. Yang mahal adalah pakan. Jadi komponen lain sebenarnya ini nggak seberapa mahal sih memang ya. Nanti akan kita coba ulas seperti apa sih sebenarnya komponen-komponen lain ini, apakah mahal banget? Ya enggak, sebenarnya ya yang paling mahal ini pakan dulur-dulur. Saat ini memang saya mencoba, jangan ditiru karena saya memang yang penting bobot sudah dapat, yang penting besar.
Dan memang ini fokusnya sekarang untuk pesanan-pesanan ini, pulet-pulet ini ya kan. Ini keluar gitu. Sekarang saya fokus ke situ. Terus kalau bisa cari rekanan yang bertanggung jawab, minimal bertanggung jawab atau minimal membantu, atau yang lebih baik bertanggung jawab di hasil akhirnya. Contoh simpel seperti tadi contoh Pak Joko. Ketika Pak Joko menjadi supplier Anda tanyakan balik, Pak, panenannya mau ambil enggak, harga berapa, dia berani ngontrak enggak. Saya lebih suka bermain kontrak, bener, daripada bermain fluktuatif. Asli. Kenapa? Kayak rumah makan, ini kita buka saja ya. Rumah makan itu ngontrak ke kami sekilo 40.000 dulur. Ini kita buka. Saya tak ngutut. Rumah makan itu ngontrak ke kita harganya 40.000. Makanya kita ambil ke dulur 38. Aku mbati 2.000. Bukan aku sih, Mas Dika, mbati 2.000. Ini fair-fairan aja di sini. Nah, carilah orang-orang yang seperti itu. Makanya nanti remu rego ayam, Anda udah ada patokan ukuran untungnya nanti nih. Kita udah bisa ngukur. Pokoknya mau sebagaimanapun kondisi kandang, Anda sudah terngiang bahwa ini nanti kalau panen sekilo 38.000 atau sekilo udah 40.000, segitu aja. Tapi kalau Anda mau untuk lebih besar lagi, ya silahkan main langsung ke rumah makan. Nah, nyo cicipono ayamku, ya kan? Ayam hasil ramuan dan rempah-rempah. Nolor berapa hari ini? Saya baru pulang kerja, jadi saya nggak ngerti hari ini nolor berapa. Nanti ada yang kepo dengan gimana Mas cara membuat, pastikan cara membuat ayam sup kampung tipikal petelur itu gimana caranya. Nanti insya Allah kita bongkar ya. Dan kita akan jadikan referensi kepada dulur-dulur semua untuk memulai beternak skala mandiri. Dan ke depan mitra-mitra saya akan saya data nih, alhamdulillah nanti tak data. Jadi dulur-dulur kalau mau main ke mitra-mitra saya atau mau pesen DOC-nya ya silahkan. Tentunya dalam musim hujan seperti ini alas kandang memang kadang sampai lembab lah kan. Alhamdulillah bagus alas kandangnya. Yang penting permukaan lantai ini sama permukaan depan itu lebih tinggi ini. Oke, ini apa? Ini vitamin. Tuh kalau saya kan beternak itu tentang kenyamanan hati masing-masing. Oke, clear. Jadi itu dulur-dulur mensiasati harga pakan yang mahal, arahnya kemana, jangan buru-buru. Yang penting aku memulai dulu, ya itu benar. Yang penting aku memulai dulu, tapi tetap harus pakai hitungan. Dengan harga pakan saya prediksi tetap naik karena infonya ya harusnya valid. Kalau dari supplier jagung sampai ngobrol ke Lampung gimana, sampai nelpon kawan kita yang di Lampung untuk ternak jagung, berarti kan komponen bahan baku di pakan itu akan selalu naik. Yang cocok pakan alternatif lanjutkan, yang belum cari pakan alternatif yang benar-benar valid, benar-benar sudah teruji. Contoh simpel begini, kamu kan pasti kan ada di grup makanya gini loh, kita itu belajar tuh kemanapun, di grup-grup Facebook itu kan banyak. Dulur-dulur masuk di situ tanya, kan pasti ada yang update pakan alternatif sekian, di Japri aja ya. Semoga kawan-kawan mau berbagi rahasianya lah ya, pakan alternatif ini gimana, tanyain, siapa tahu dulur-dulur cocok. Nah gini, satu lagi, saya tidak mau Anda seperti orang-orang yang ngobrol ke saya. Mencoba hal baru itu kalau bisa, ini saran, bukan tuntutan dan bukan dorongan. Mencoba hal baru kalau bisa itu sampel dulu. Contoh populasi 100, hal baru yang akan pengen Anda coba 10 aja dulu. Gitu loh, jangan total. Kenapa? Ya nanti seumpamanya nggak cocok, ya nggak semua yang remuk. Jadi 10 ekor aja yang remuk gitu. Nah 10 ekor lebih baik. Ya udah lanjutkan ke semua. 10 ekor sama aja, ngapain nyoba-nyoba kan ngono istilahnya. Itu saran ya. Oke, semoga ini bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, istimewir kiwir-kiwir, salam pecah telur.